warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini, Prodi Manajemen kelas RA5 dengan NIM 220678. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan dalam setengah semester ini atau 5 materi mata kuliah teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB untuk ujian tengah semester. Oke, jadi materi yang akan saya jelaskan dalam mata kuliah teori ekonomi ini, yang pertama ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang kedua perkembangan teori ekonomi, yang ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, yang keempat perilaku konsumen, yang kelima teori biaya dan pemasukan. Oke, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Di sini kita yang pertama akan mempelajari sejarah ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ekonomi itu diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Namun, perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen DKK dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas C. North. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, sangat tidak mudah untuk membuat satu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Kemudian kita juga akan mempelajari definisi ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi itu sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, negara untuk meningkatkan sumber daya yang melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Barulah kita membahas ruang lingkup ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber. Yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Yang kedua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro itu apa sih? Ekonomi makro itu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah. Yang pertama, sisi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Lalu, di dalam materi ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya juga kita akan membahas metode ilmu ekonomi. Di sini kita menggunakan 4 metode. Yang pertama metode induktif, yang kedua metode deduktif, yang ketiga metode matematika, dan yang keempat metode statistika. Yang pertama metode induktif. Metode induktif itu metode di mana suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan suatu data informasi yang ada dalam realita kehidupan. Realita tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami kehidupan keluarga, masyarakat lokal, dan sebagainya, yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secermat
mungkin. Sebagai contoh, upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif itu metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya, bahwa dalam matematika itu terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Yang keempat, metode statistika. Metode statistika adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan kemudian dapat diketahui permasalahannya yang sesungguhnya. Oke, memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Apa sih yang dimaksud perkembangan ekonomi? Nah, perkembangan ekonomi itu merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi itu lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Lalu, apa saja sih faktor-faktor perkembangan ekonomi itu? Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, modal. Dan yang kelima, iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Oke, perkembangan ekonomi ini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya bagi masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan pribadi masyarakat. Bagi pemerintah, memberikan pemasukan berupa pendapatan untuk pemerintah pusat maupun daerah. Dampak negatifnya buat masyarakat yaitu terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dampak negatif untuk pemerintah yaitu perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Materi yang ketiga mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud elastisitas itu? Elastisitas itu perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Lalu pengertian permintaan itu apa? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam suatu pasar pada suatu waktu tertentu. Lalu apa fungsi permintaan dan penawaran? Fungsi permintaan itu yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa. Sedangkan fungsi penawaran itu adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan harganya. Kemudian ada faktor-faktor elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor elastisitas
penawaran. Yang pertama, karena jumlah persediaan. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, waktu. Waktu itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu yang sangat pendek. Yang kedua, jangka pendek. Dan yang ketiga, jangka panjang. Kemudian faktor yang keempat, daya tahan penyimpanan. Yang kelima, ketersediaan barang. Yang keenam, banyaknya produsen. Yang ketujuh, inovasi teknologi. Lalu faktor elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, presentase pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Yang keempat, produk mewah versus kebutuhan. Yang kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Materi yang keempat tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen juga dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, Wyrauthauser, dan seterusnya. Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Jenis perilaku menurut para ahli. Menurut Peter dan Olson 2010, terdapat 2 jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Nah, dari kedua jenis tersebut mempunyai ciri masing-masing. Kemudian di sini juga kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Lalu ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen bisa dilihat dari bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut Kanuk dan Schiffman 2007, proses pengambilan keputusan itu terdiri dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap masukan atau input. Yang kedua, tahap proses. Dan yang terakhir, tahap keluaran atau output. Oke, memasuki materi kelima tentang teori biaya dan pemasukan. Pengertian biaya dan pemasukan menurut Supriyatno 2008. Biaya adalah pola perubahan dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya, volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Apa sih hubungan penerimaan dengan barang jual? Penerimaan berhubungan dengan unit barang yang dijual. Maka, bila perusahaan tidak menghasilkan dan menjual barang, maka tentu saja perusahaan nol. Sebaliknya, semakin banyak jumlah barang terjual, semakin besar penerimaan sehingga kurva penerimaan berupa garis lurus tak hingga. Akan tetapi, terkadang kita juga ada kasus di mana penerimaan yang justru akan makin menurun seiring bertambahnya jumlah penjualan. Hal ini tentu saja dikarenakan faktor permintaan atas barang dan juga faktor keberhasilan promosi. Jadi kata ekonomi itu berasal dari kata Yunani yang berarti aturan rumah tangga dan mempelajari pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Terbagi menjadi ekonomi mikro atau aspek individu dan ekonomi makro keseluruhan perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi, elastisitas harga, dan perilaku konsumen juga menjadi fokus utama dalam pengembangan teori ekonomi. Selain itu, biaya terkait dengan volume kegiatan perusahaan. Jadi kesimpulannya, ekonomi itu berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja sedikitnya yang bisa saya jelaskan. Kekurangannya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri mungkin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.